Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear mahasiswa StatMat semuanya, pada kesempatan kali ini kuliah kita adalah kuliah online ya. Karena banyak dan 1, 2, dan 3 dan banyak hal, mungkin kita terpaksa melakukan kuliah secara online. Jadi untuk materi yang akan kita pelajari adalah materi lanjutan dari kelas kita yang lalu. Kemarin saya udah minta kalian untuk nyatet beberapa materi tentang batas bawah Rao-Cramer dan informasi Fisher. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang pengerjaan contoh dari informasi Fisher itu sendiri yang digunakan dalam menentukan apakah suatu penduga tersebut merupakan suatu penduga tak bias terbaik. Ya, jadi kata kuncinya adalah tak bias terbaik. Oke. Kita punya contoh, dimisalkan suatu variabel itu berdistribusi Bernoulli dengan parameter theta. Yang ditanyakan adalah ini, X sama dengan sigma XI per N. Apakah si Y ini merupakan penduga tak bias terbaik bagi theta? Pertama, kata kunci kita di sini adalah penduga tak bias ya. Artinya kalian harus membuktikan terlebih dahulu apakah suatu penduga tersebut tak bias atau tidak, dengan cara mencari nilai ekspektasi dari Y tersebut sama tidak hasilnya dengan parameter. Jika hasilnya sama dengan parameter, berarti dia penduga tak bias. Selanjutnya, untuk mencari apakah dia masuk dalam kategori penduga tak bias yang terbaik, langkah selanjutnya adalah dengan mencari nilai varians dari si Y tersebut, di mana nanti nilai varians tersebut harus lebih besar atau sama dengan turunan pertama dari fungsi theta dibagi dengan N dikalikan dengan informasi Fisher. Jika syarat ini terpenuhi, penduga tersebut bisa kita katakan sebagai penduga tak bias terbaik. Langkah selanjutnya, ini langkah pertama ya, mencari ekspektasi yang ini. Langkah kedua adalah mencari nilai varians dari si Y. Langsung masukin aja, varians Y sama dengan varians dari sigma XI per N. Oke, coba yang ini saya hapus. Oke, selanjutnya kita lanjutkan di sini. Ini akan sama dengan var N dikeluarkan jadi 1 per N kuadrat. Varian dari sigma XI. Oke, ini mengganggu sekali. Oke. Lanjut, berarti ini sama dengan syaratnya harus apa dia? BSI. Karena dia BSI berarti ini sama aja 1 per N kuadrat var dari bikin dulu ya, X1 tambah X2 sampai dengan Xn. Artinya ini juga sama dengan 1 per N kuadrat var dari X1 ditambah var dari X2 sampai ke Xn. Saat ini juga sama dengan 1 per N kuadrat dikali var X sampai jumlahnya N kali. Berarti mau nggak mau ini sama dengan 1 per N kuadrat dikali N dikali var X. Oke,
kita tahu ini boleh kita giniin jadi 1/n kali var X gitu ya. Kita tahu kalau ekspektasi dari X itu adalah theta dengan variansnya sama dengan apa, theta dikali 1 min theta gitu ya. Kalau nggak ada instruksi, nanti ketika kalian mengerjakan soal tidak ada instruksi untuk mencari terlebih dahulu ekspektasi X dan var X, kalian boleh langsung memasukkan ini ditulis dalam jawaban kalian dengan catatan yang kalian hafal sih sebenarnya sama nilai ekspektasi dan variansnya. Cuma kalau memang bingung, boleh dibuat langkah atau cara mencari ekspektasi X dari Bernoulli ini dan var X dari X yang berdistribusi Bernoulli. Berarti kita kembali ke sini. Oke, kita kembali ke sini. Ini sama dengan 1/n dikali theta 1 min theta. Oke. Kita punya variansnya ini. Bisa dipahami semuanya. Saya rasa nggak susah sih. Oke ya. Ini saya hapus terlebih dahulu sebentar. Oke. Clear canvas. Oke. Selanjutnya tadi si Bernoulli tadi kita tahu ekspektasi X dia adalah theta dengan var-nya sama dengan theta kali 1 min theta. Ini ya, ini theta, sorry dia sedikit tidak jelas karena dia merembau. Selanjutnya adalah kita cari var var dari si Y tadi ya. Var dari Y tadi kita dapat apa? Berarti 1/n dikali theta 1 min theta gini. Selanjutnya masukkan kriteria. Dia akan dikatakan sebagai penduga tak bias terbaik. Awalnya harus dibuktikan tak bias dulu. Kalau nilai var dari peubah acaknya ini lebih besar atau sama dengan dari turunan pertama fungsi theta dibagi n dikali dengan informasi Fisher. Gitu ya. Selanjutnya var ini kita udah punya ini. G inverse dari theta nilainya akan selalu 1. Kenapa 1? Karena fungsi dari theta adalah theta. Penduga kita adalah si theta. Makanya turunan dari theta adalah 1. Berarti yang harus kita cari adalah nilai dari informasi Fisher. Coba cek lagi catatannya. Kemarin informasi Fisher atau I theta itu merupakan
ekspektasi dari turunan ln dari fungsi x theta per i do theta, maaf ya garisnya jelek tuh, karena ini dikuadratkan, atau boleh juga min dari ekspektasi buka kurung turunan kedua dari ln f x, theta ya terhadap do theta kuadrat. Jadi kalian cari dulu, kuncinya adalah cari dulu ln dari f x, theta, baru cari turunan pertama dan kedua. Ini berarti kan diperhatiin, ini kelihatannya mudah tapi menjebak loh, jangan asal-asalan. Oke, di sini berarti fx theta tadi itu yang udah kita tulis di awal, f x, theta nya kan sama dengan theta pangkat theta kali 1 min theta kali 1 per x gini ya. Berarti ini sama dengan